Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Permadi dari PAI 4D dengan NIM 231210125 ingin mengumpulkan UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal pertama itu apa sih? Jelaskan gitu yang dimaksud dengan kurikulum implementation dan kurikulum evaluation serta contoh-contohnya. Yang pertama itu kurikulum implementation, implementasi kurikulum. Jadi implementasi diartikan sebagai pelaksanaan dari strategi dan penerapan sumber daya. Untuk implementasi merupakan unsur penting dalam proses perencanaan. Untuk itu kata implementasi gitu serapan dari bahasa Inggris yang bermakna melaksanakan, sementara dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya implementasi adalah kegiatan yang dirancanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh dari kurikulum implementation di sekolah dasar seperti kurikulum 13 diterapkan dengan pendekatan tematik, misalnya dalam tema lingkungan gitu. Guru mengintegrasikan pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Siswa belajar tentang ekosistem, dampak manusia terhadap lingkungan, dan cara menjaga lingkungan melalui proyek kelompok dan kegiatan lapangan. Dan yang kedua itu kurikulum evaluation atau kurikulum evaluasi gitu. Pengertian evaluasi ya, menurut John Cromartie ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa proyek. Sedangkan menurut Purwanto dan Atwi Supanto gitu, mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk menemukan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Sedangkan pengertian kurikulum sendiri gitu adalah seperangkat rencana dalam pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum adalah suatu perencanaan untuk menetapkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Jadi dapat kita artikan, dapat kita simpulkan bahwa pengertian evaluasi dan kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid gitu dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan, seperti kurikulum yang kita terapkan saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Nanti akan dievaluasi gitu. Apakah kurikulum ini sudah mencapai rata atau sudah dimengerti untuk semua siswa atau semua guru gitu. Contohnya itu dari kurikulum evaluation sering dilakukan oleh Kemendikbud sendiri gitu, melalui apakah tadi itu kurikulum yang diterapkan sudah efektif atau perlu disempurnakan lagi, sebagaimana contoh evaluasi terhadap kurikulum sebelum kurikulum Merdeka yaitu kurikulum 13 dilakukan dengan menggunakan Facebook dari guru, siswa, dan pihak terkait lainnya, serta analisis hasil ujian nasional untuk melihat pencapaian kompetensi tersebut. Yang kedua itu, nomor 2 itu subjek material control kurikulum dan interdisipliner kurikulum. Jadi jelaskan ya dua bentuk pendekatan dalam desain kurikulum tersebut dan berikan contohnya masing-masing, dan apakah kegunaan, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut. Jadi
Ada pendekatan dari subjek material kontrol kurikulum atau kurikulum berbasis mata pelajaran gitu. Jadi kurikulum mata pelajaran ini merupakan kurikulum tradisional yang paling sering digunakan gitu. Pada kurikulum ini mata pelajaran yang diterapkan adalah pada aspek ini mata pelajaran atau bahan ajar yang dipelajari oleh peserta didik. Sehingga kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah antara satu sama lain yang akan diterapkan oleh siswa gitu. Jadi kurikulum ini sifatnya terpisah-pisah sehingga memungkinkan peserta didik mengambil mata pelajaran yang lebih banyak gitu. Uh, Contohnya itu dalam pembelajaran bahasa Arab gitu. Jadi maka di dalamnya akan ada mata pelajaran seperti nahu gitu, musabaqah atau sebagainya gitu. Jadi peserta didik akan mempelajari mata pelajaran yang lebih banyak yang jika menggunakan kurikulum ini. Sedangkan keunggulan apa sih kelemahan dari subjek material kontrol kurikulum ini? Jadi keunggulan subjek material kontrol kurikulum ini yaitu siswa bisa memahami gitu ilmu lebih rinci dari setiap pokok ilmu pengetahuan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan tadi saya itu pelajaran bahasa Arab bisa dipisahkan gitu dan menjadi berbagai pelajaran ya seperti nahu gitu, saraf gitu dan lain-lain. Saraf. Adapun kelemahannya itu memungkinkan siswa mengalami kesulitan gitu ya dalam memahami dan menghafalkannya karena pelajaran yang dipelajari lebih rumit gitu, lebih banyak dari sebelumnya. Sedangkan pendekatan interdisipliner kurikulum atau kurikulum interdisipliner. Jadi pendekatan interdisipliner ini dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang menekankan integrasi gitu antara berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks yang melibatkan kolaborasi antara ahli dari berbagai bidang untuk mengembangkan perspektif, metodologi, dan pengetahuan, maka dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih mendalam gitu. Contohnya itu integrasi studi agama dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti dengan pengabdian ilmu kesehatan gitu, atau kedokteran dengan ajaran agama Islam gitu, tentang minum dalam keadaan berdiri. Kemudian dalam ilmu sains dan Islam yaitu bagaimana hidup dan berjalannya alam semesta, ini yang dijelaskan dipelajari juga di dalam Al-Quran. Adapun keunggulan dan kelemahan interdisipliner kurikulum ini, pembelajaran interdisipliner memiliki kelebihan yang signifikan dibandingkan yang dibandingkan kurikulum dibandingkan subjek material kontrol kurikulum. Kelebihannya yaitu memahami yang holistik gitu, memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep secara lebih mendalam melalui integrasi berbagai disiplin ilmu dan kolaborasi dan kreativitas, mendorong kolaborasi antara siswa gitu dan mengembangkan kreativitas dan memecahkan masalah yang kompleks atau sangat ribet gitu dan relevansi dengan dunia nyata. Adapun kelemahannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu, sumber daya yang lebih besar, koordinasi antara guru dari berbagai disiplin ilmu, dan penilaian holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek pembelajaran. Selanjutnya yaitu nomor 3, mengapa sih penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Jadi guru penting memahami konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan karena teknologi berperan sebagai alat bantu yang memungkinkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Dengan memahami teknologi, guru juga dapat menyediakan
media pembelajaran yang lebih bervariasi gitu dan menarik seperti audio, video atau simulasi-simulasi yang akan kita paparkan dengan infokus gitu supaya si murid-murid ini dapat memahami dan lebih menarik gitu supaya bisa dipahami. Teknologi juga memudahkan akses materi tanpa batas gitu, memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja serta mendukung pembelajaran mandiri. Selain itu, teknologi memfasilitasi interaksi dan kolaborasi yang lebih baik antara guru dan siswa, termasuk pembelajaran jarak jauh gitu, sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan efektif. Tetapi menurut saya pembelajaran yang jarak jauh gitu akan terasa lebih sulit dipahami karena ketika kita tidak berinteraksi dengan guru atau yang mengajarinya akan susah dipahami gitu, akan susah dicernai dengan baik. Jadi para pendidik sekarang dapat menggunakan teknologi dalam proses belajar dan mengajar. Kemendikbudristek sangat menyadari teknologi dalam proses belajar mengajar kebutuhan saat ini karena dengan memanfaatkan teknologi dapat menjangkau serta distribusi kebijaksanaan lebih luas serta oportunitas implementasi kurikulum merdeka melalui proses pembelajaran berdiferensiasi. Di sisi lain, para peserta didik juga akan mendapatkan banyak ilmu dan juga lebih bersemangat belajar sebab proses belajar menggunakan cara yang berbeda atau yang menarik gitu. Berbagai cara menggunakan teknologi dalam membuat produk atau konten pembelajaran antara munculnya virtual atau VR atau Zoom gitu ya. Dan di sana juga berisi kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan guru menjadi wadah komunikasi dan jejaring guru antar wilayah dan mendapatkan informasi seperti dokumen kebutuhan guru tersebut terbaru. Jadi ada plus minusnya pengembangan jadi harus kita sebagai calon pendidik gitu harus benar-benar memahami teknologi yang sangat cepat gitu. Makanya kita harus benar-benar mengikuti zaman, mengikuti teknologi agar kita tidak ketinggalan gitu. Yang soal keempat itu apa yang dimaksud dengan azas iptek dalam pengembangan kurikulum? Berikan contoh beserta berikan contoh. Jadi asas iptek dalam pengembangan kurikulum merujuk pada integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek. Dalam kurikulum sendiri, pendidikan, hal ini dimaksudkan agar kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan dasar, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan praktis dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di dunia. Dengan pendekatan ini, siswa berpartisipasi untuk mengaplikasikan pengetahuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang sangat-sangat cepat gitu. Apalagi kita melihat dengan negara-negara yang seperti Cina, Korea, atau Jepang gitu, terutama Cina gitu. Cina itu sudah begitu sangat cepat teknologinya sehingga anak-anak di sana sudah mempelajari iptek terlebih dahulu dari usia dini. Dari SD itu sudah belajar tentang iptek atau bisa disebut dengan ngoding gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri dalam perkembangan iptek untuk murid-murid atau ya siswa-siswa sendiri cukup kurang gitu untuk diterapkan atau belum diterapkan di Indonesia sendiri. Jadi penerapan asas iptek dalam dilihat dari pelajaran teknologi, informasi dan komunikasi gitu.
kita sudah diajarkan tentang TIK di sekolah atau MTS atau SMP gitu. Dalam kurikulum pendidikan nasional, TIK tidak hanya mencakup pengajaran tentang perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan aplikasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan media sosial yang aman. Selain itu, pengajaran tentang sains dan teknologi melibatkan penggunaan alat-alat canggih gitu, yang juga merupakan contoh nyata sendiri gitu. Contohnya tersebut mengilustrasikan bagaimana kurikulum tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Sangat penting untuk mengajarkan siswa tentang aplikasi praktis iptek sehingga mereka dapat beradaptasi dan memperkembangkan kemampuan dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sosial. Jadi kita seharusnya sebagai calon pendidik, bisa diartikan calon pendidik gitu, kita harus benar-benar memahami iptek sendiri gitu, supaya ketika kita sudah menjadi guru atau sudah menjadi pendidik gitu, kita bisa menerapkan kepada kepada murid-murid agar bisa memahami iptek sendiri gitu. Dan yang terakhir itu soal kelima tentang prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Kemudian prinsip komunitas. Adapun prinsip-prinsip khusus, adapun prinsip-prinsip umum itu menjelaskan bahwa terdapat ilmu prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, fleksibel, komunitas, dan praktis atau efisiensi dan efektivitas. Yang pertama itu prinsip relevansi. Jadi prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian, dan yang kedua itu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum ini harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dan yang ketiga itu prinsip komunitas. Artinya prinsip komunitas kurikulum ini dikembangkan secara berkesinambungan gitu. Kesinambungan ini melibatkan senambung antara kelas maupun senambung antara jenjang pendidikan. Dan yang keempat itu prinsip praktis atau efisiensi. Jadi kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan aplikasibilitas di lapangan gitu. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dan yang terakhir itu prinsip efektivitas. Jadi prinsip ini merujuk pada pengertian bahwa kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kemudian prinsip-prinsip khusus. Jadi prinsip-prinsip khusus berkenaan dengan sikap yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu gitu. Jadi prinsip khusus ini merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus gitu. Tujuan, isi, metode, dan efektivitas. Perbedaan ini tentu bisa mengakibatkan adanya penggunaan prinsip-prinsip yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan karakteristik jenis dan jenjang pendidikan tersebut. Adapun beberapa prinsip pengembangan kurikulum khusus yang berkaitan dengan pengembangan komponen-komponen kurikulum merujuk pada tulisan Sukmadinata. Yang pertama itu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua itu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yang ketiga itu prinsip berkenan dengan pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat itu prinsip berkenan dengan pemilihan media atau alat pengajaran, yang terakhir itu prinsip yang berkenan dengan penilaian. Kemudian prinsip kontinuitas.
Dalam perkembangan kurikulum mengacu pada pentingnya adanya kesinambungan antara materi perkembangan di berbagai jenis pendidikan di antara mata pelajaran. Prinsip ini memastikan bahwa apa yang telah dipelajari siswa dapat tingkat pendidikan sebelumnya menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari materi tingkat berikutnya. Contoh dari penerapan prinsip komunitas itu di sekolah atau di SMA menerapkan prinsip komunitas dilakukan dengan merancang kurikulum untuk memperhatikan keseimbangan materi antara jenjang pendidikan, misalnya materi tentang bilangan bulat yang diajarkan di sekolah dasar menjadi dasar bagi materi operasi hitung bilangan bulat yang lebih kompleks di tingkat SMP. Selain itu, sekolah juga memanfaatkan teknologi informasi seperti WhatsApp atau Google Classroom gitu untuk mendukung komunitas dan pelajaran yang berkesinambungan antara guru dan siswa. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.